إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Pertanyaan pertama, apa perbedaan antara wakaf dan hibah? Wakaf itu barangnya nggak boleh dijual, harus utuh. Kalau hibah ya terserah yang terima hibah. Ya, misal Mas Angga terima wakaf dari saya. Enggak, ini tanah saya itu kita tak wakafkan buat kaum muslimin di kampungmu. Ya, maka tanah 1 hektar ini harus digarap oleh Mas Angga. Kalau digarap ada hasilnya, ya hasilnya buat Mas Angga sebagian, ya sekitar 10%. Sisanya keuntungan 90% dibagikan buat orang-orang susah di kampungnya. Tanah 1 hektar yang nggak boleh hilang, nggak boleh dijual. Tapi kalau kemudian bahasa saya, enggak, ini tak hibahkan buat kamu, maka ya buat Angga, bukan buat kampungnya. Artinya begitu kemudian setelah diterima kok langsung dijual, bahkan Angganya nggak sempat diharap sama sekali, ya maka itu sah juga. Jadi bedanya gitu ya. Jadi ada kondisi di mana barangnya itu ditahan, tapi kemudian dikelola sehingga keuntungannya ini nanti dibagikan. Ada yang kedua ya langsung diterima dan dijual. Itu juga bisa, atau digarap sendiri ya bisa. Kemudian yang kedua, bagaimana jika harta wakaf tidak dimanfaatkan sesuai pesan pewakaf? Apakah wakaf boleh diambil lagi? Ya, benar ya. Jadi ketika seorang tidak menjalankan wakaf sesuai amanahnya, maka seorang wakif boleh memintanya. Ya, kamu wakaf tanah buat apa namanya kuburan, gitu kan. Kok nggak dijadikan kuburan, malah dijadikan tempat main voli, gitu kan? Walaupun itu juga buat masyarakat, maka kamu kalau nggak terima ya ambil itu tanah wakaf. Dan nggak boleh berubah di tengah jalan. Wakafnya buat kuburan, nggak ada tuh orang dikuburkan di situ. Terus tiba-tiba berubah. Tak minta, loh, buat apa Bu? Mau tak jadikan sekolah. Terus ini jenazahnya udah di situ gimana? Ya, maka nggak bisa ya kalau kayak gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, dalam pemberian ikmar atau irqab, bolehkah dibuat di atas hitam putih? Oh, sangat boleh. Ya, jadi kalau zaman dulu tuh lisan aja udah cukup, kalau sekarang itu jangankan lisan, udah tertulis saja kadang diingkari gitu. Maka ya saran saya tulis. Makanya di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Baqarah ayat 282 dikatakan idza tabayatum ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain ila ajalin musamman faktubu. Orang-orang yang beriman, kalau kamu melakukan transaksi yang di dalamnya ada utang piutang maka tulis itu. Karena ya itu tadi, kadang orang tuh mengingkari, ditulis saja diingkari, pemenang enggak. Allah Ta'ala.